ahli juga. Kami tidak membidangi bidang yang di ketua-ketua ini kan membidangi beberapa departemen. Kami tidak membidangi bidang yang harus dilakukan oleh mereka. Misalnya apa? Pengelolaan aset. Ya, saya sudah berusaha waktu itu membentuk satu tim aset, tapi mereka sepertinya berbeda gitu ya. Ini usulan aja, tapi mereka lakukan tim mereka sendiri ya. Ada Pak Bob di situ, ada Pak Bendahara ya, masih Pak Taufik, apa segala itu mesti tim aset. Yang begitu mereka pergi, itu meninggalkan masalah aset-aset kita itu ternyata seperti di Tamrin City, belum AJB, ya. AJB belum dilakukan dan itu biayanya sangat besar. Kemudian di Rangkati apa yang terjadi? Ya mereka tinggalkan itu, ya, di sekolah akhirnya yang belakangan kita tutup, itu mereka yang kelola semua, kami nggak ada. Ya, saya nggak membidangi sana. Tapi padahal ada sedikit sebagai dewan sekolah bahwa kami sudah mengurusi ke sana karena kami percaya mereka bisa lakukan itu. Tapi kenyataannya apa? Ya bermasalah, itu jadi beban gereja sekolah itu. Akhirnya kita tutup. Ya supaya jangan terus membebani gereja. Dan itu di Tamrisi dan di Rangkati mengenai aset. Kemudian ada masalah yang kedua adalah masalah gembala kita, asosiasi gembala. Ya pendeta Andreas ini. Mungkin ini sebenarnya bukan inilah sebenarnya penyebab mereka itu pergi. Tapi sebelumnya sebenarnya sudah ada masalah yang mereka sebenarnya nggak sanggup menyelesaikan. Menurut saya begitu. Ya. Kemudian pendeta Ginting menjadi asosiasi gembala kita itu hanya sebagai apa ya, memicu mereka untuk ya, kalau saya bilang itu ya sangat menyesal saya harus katakan bahwa mereka tidak bertanggung jawab dengan jemaat. Ya mereka tinggalkan kami bertiga ketua waktu itu dengan semua masalah. Dan puji Tuhan satu persatu masalah ini sudah mulai kita selesaikan. Nanti kita akan jelaskan kepada Pak Daniel dan Pak Bobi juga kita akan jelaskan secara detail masalah apa dan apa yang kita sudah selesaikan dan apa yang kita hadapi di depan untuk menyelesaikan semua masalah sampai tuntas. Karena fokus kita sebenarnya bukan masalah ini. Kita tidak berfokus pada masalah. Kita mau selesaikan semua masalah dan kita fokus kita adalah pengisian. Ada banyak bangku-bangku kosong di gereja kita. Ya, lihat sahabat saya kalau saudara naik mimbar, saudara lihat bangku-bangku kosong itu. Dulu si A duduk di sini, si B duduk di sini. Kemana mereka? Ya, itu sangat miris juga. Ya, sekarang kita cari satu persatu, kita datang, kita lawat dan berikan kembali. Itu kan ada beberapa yang ada di tempat ini sekarang. Kita berhasil kita lawat untuk kembali ke jemaat. Ya, kan kita sudah lama offline dari November 2020 ya, November 2020 itu kita sudah offline. Ya, Jumat lain belum bisa, kita sudah offline. Ya, baik. Itu penjelasan singkat dari pengantar saya. Dan sebagai moderator nanti saya akan memberikan waktu bagi para ketua di sini untuk menjelaskan. Mungkin pertama Pak Daniel dan nanti sama Pak Bobi, Pak Ali, dan Pak Asmiri juga nanti akan menambahkan. Kemudian nanti kita isi forum tanya jawab. Ada yang belum jelas ya mengenai permasalahan yang sekarang kita hadapi dan mungkin sudah pernah dengar isu-isu di luar tentang Tamrin dan apa yang kita lakukan. Dan itu semua yang kita lakukan ada dasarnya. Ya, putusan konferensi jemaat mengenai menggunakan dana yang ada di jemaat oleh karena ditinggalkan oleh mereka, kita terpaksa harus kita gunakan. Kalau enggak kita tutup, gereja kita akan tutup. Ya, itu putusan konferensi jemaat. Jadi dasarnya ada. Ya, dan semua yang kita lakukan ini semua ada dasar. Ya, supaya jangan di kemudian hari kita disalahkan sebagai jemaat. Demikian pengantarnya. Mungkin pertama mungkin silakan dan dulu. Silakan. Baik, terima kasih Pak Glenn. Jadi karena waktunya singkat, saya langsung saja ke permasalahan tadi dibahas sedikit oleh Pak Glenn tentang CRF. Nah, kita tidak usah singgung-singgung lagi ini sebetulnya karena permasalahan sudah selesai. Jadi kita harus ingat ketika saudara-saudara ini sudah dikeluarkan dari buku jemaat,
artinya sudah tidak menjadi tanggung jawab kita lagi. Masalah mereka mau menjadikan gereja dibaptis ulang atau dibatalkan itu bukan urusan kita. Jadi urusan kita sudah selesai, jadi jangan terpengaruh dengan hal-hal yang lain. Jadi mari kita memikirkan dari kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berbicara tadi masalah keuangan dan masalah pendeta muda ya. Jadi pertama keuangan dan yang kedua masalah pendeta muda. Untuk masalah keuangan kita pun tidak akan mengulang. Tahun lalu bulan Agustus September ya kita mengadakan konferensi jemaat dan sudah disetujui secara aklamasi kecuali ibu pendeta. Isi konferensi jemaatlah itu adalah kita akan menggunakan semua dana yang ada. Ibu pendeta Simbolon, bukan ibu pendeta yang nggak setuju. Isi konferensi jemaat adalah menggunakan semua dana yang ada di kas jemaat, termasuk uang perpuluhan untuk keperluan aset-aset organisasi. Artinya aset organisasi ini atas nama pendeta Wenas akan kita balikan ke atas nama GMHK di Indonesia. Jadi apa? Dari pribadi ke, dan kita perkirakan waktu itu biaya sekitar 1,2 M. Namun puji Tuhan setelah ada proses biaya itu sekitar 320 juta yang tak rincikan. Dan itu sudah terbayarkan 320 juta. Nah, tinggal yang di Pinang Ranti kemungkinan biaya sekitar 250 juta. Jadi total 600 ya kurang lebih. Terus kita pun mengadakan perbaikan di Pinang Ranti karena itu bocor parah. Jadi mungkin biaya total yang kita keluarkan sekitar 800 juta untuk ngurus-ngurus surat dan perbaikan di Pinang Ranti. Karena kita pun rencana akan membuat rumah pastori atau rumah pendeta di Pinang Ranti. Di bekas gudang itu kita akan mesin. Buat tempat pasangala pun di pos ronda kita akan dapat jadikan satu ruangan tamu, ruangan buat dia tidur supaya dia bisa tidur di situ dan menjaga gitu kan. Jadi bisa. Itu mungkin kita akan mengeluarkan biaya 800 juta. Dan itu bukan hal yang sedikit kan. Saya pastikan saudara-saudara pun nggak mau ngeluarin uang 800 juta. Kalau untuk apa? Ngurus suratnya buat organisasi bisa kita yang apa? Yang harus itu kan. Nah, mereka akan dikasih aset sekitar 50 M. Nah, harusnya normal lah kalau dari uang keluar sekitar 1 M ya, semiring ya. Kan akan dapat aset 50 M, kalau cuma 1 M keluar ya harusnya wajar-wajar aja. Uang itu akan kita gunakan dari uang perpuluhan dan sudah kita melakukan konferensi Jumat. Jadi uang perpuluhan ini bukan buat retreat, tapi untuk mengurus aset-aset apa? Supaya menjadi atas nama conference. Atas nama GMHK di Indonesia. Jadi itu masalah keuangan. Jadi ini dalam proses kita sudah menggunakan sekitar 400 juta sekarang dari total 800 ini. Sudah 400 juta ya tinggal dibayar aja. Itu yang pertama. Jadi nanti kita akan memperbaiki semua aset kita termasuk aset yang di Tamrin City. Kan kita lihat wallpaper sudah mulai rusak, plafon sudah mulai turun, itu akan kita perbaiki semua. Jadi ini kita sudah putuskan di konferensi jemaat. Jadi tolong jangan tanya-tanya lagi karena ini keputusan aklamasi. Jadi kita tinggal melaksanakannya. Dan kalau sudah selesai, nanti saya dan bendahara berdua saja akan menghadap ke konferensi. Saya akan laporan dan laporan lengkap. Saya akan serahkan sisanya beserta bon-bon. Jadi dengan demikian urusan kita akan selesai kalau permasalahan renovasi dan lain sebagainya sudah selesai. Jadi begitu ya. Jadi kita sedang proses melaksanakan konferensi Jumat. Kalau sudah selesai semua, saya dan bendahara akan menghadap kantor konferensi untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran kita. Kalau mereka nggak mau terima, kita akan setor ke UNI. Selesai urusan kita kan, yang penting kita setor ke organisasi. Sisanya. Itu yang pertama. Nanti boleh tanya jawab. Yang kedua adalah masalah pendeta ginting. Sebetulnya kita sudah menyetorkan perpuluhan karena kita kan memakai untuk periode tertentu. Tapi dalam perjalanan ini baru 3 kali kita setor, kita minta ke conference tulis surat secara resmi agar pendeta ginting diteruskan pelayanannya pada tahun 2003 ini.
Itu bulan November kita tulis surat. Kita juga ketemu dengan departemen yang membidangi pendeta Dolok, kan mantan pendeta kita dengan pendeta Jaya. Terus pendeta Dolok sepertinya tidak masalah, oke lah, karena gereja yang minta, kalau dirasa pendeta yang cocok, ya nggak masalah kan buat konferensi. Tapi beberapa saat itu sekitar 1 bulan kemudian, bukan permohonan kita yang dikabulkan, malah pendeta Ginting disiplin, bahasa mereka dibina. Disiplin artinya tidak melayani jemaat tamrin lagi, walaupun kurang tegas ya. Tetapi intinya dia harus ada di konferensi PKI. Nah, dalam hal ini kita merasa bahwa konferensi ini tidak menghargai jemaat tamrin karena apa? Ada seorang pendeta yang sedang bekerja dan cocok dengan jemaat, kenapa harus dipindahkan? Dan mereka tidak memikirkan jemaat sendiri. Bahkan bulan Januari dikirimlah ke kita pendeta PLT itu adalah pendeta yang menjabat di konferensi. Namun sampai sekarang suratnya pun belum ada. Baru saya dengar dan baru ngomong pendeta yang akan dikirim. Tapi suratnya, jadi secara resmi, secara administrasi, kita ini sebenarnya tidak ada pendeta di Tamrin. Karena kita belum kedatangan pendeta senior dan pendeta junior ini sebetulnya sudah ditarik ke konferensi. Per Januari. Oleh sebab itu kita tidak stop keperluan lagi, karena kalau kita nggak dikasih pendeta, untuk apa stop keperluan? Kita simpan dulu kan untuk negosiasi. Nah kemarin kita dapat surat lagi, ini surat penegasan rupanya bahwa per 1 April pendeta tidak boleh melayani jemaat. Itu sudah ada, itu ditegaskan per 1 April kemarin ya. Pendeta muda tidak boleh melayani jemaat tamrin dan harus berada di konferensi untuk membantu departemen tertentu. Nah ini membuat kita jadi agak sebetulnya sih kita nggak masalah juga sih ya, karena secara gereja kita tidak bermasalah, konferensi pun mengakui. Kalau kita memakai uang berpuluhan, kembali sedikit, ini harus saudara yakini juga. Kalau kita memakai uang berpuluhan, banyak anggota Eskom nggak mempersalahkan kita. Bahkan di grup-grup ya pakai aja lah, nanti yang penting hitung-hitungan yang beres katanya kan, yang penting buat koya-koya. Itu hampir semua anggota Eskom. Jadi gereja kita nggak dipermasalahkan kalau menggunakan itu. Tapi yang dipermasalahkan adalah pendeta Ginting. Namun yang menjadi masalah bagi kita adalah kalau gereja nggak dipermasalahkan, kenapa pendeta Gintingnya dipermasalahkan? Kan gerejanya nggak masalah. Dan permohonan kita tidak kalau dikabulkan. DKI